hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers terkait dengan persoalan di SMK Negeri 6 kemarin ya, ada kejadian kemarin. Nah, bersama saya ini ada langsung kepala sekolah dari SMK Negeri 6 yang akan menyampaikan poin-poin terkait dengan peristiwa kemarin. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi bahwa yang dilakukan oleh SMK Negeri 6 Bengkulu terhadap ijazah 4 orang siswa tersebut Dibuka coba ini, biar jelas. Bukan manahan, tapi siswa tersebut belum mengambil. Nah, syarat mengambil ijazah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, bukan hanya soal tunggakan, tapi ada syarat seperti cap 3 jari, pas foto, lalu kalau misalnya ada buku-buku pinjaman di perpustakaan. Nah, soal biaya di SMK Negeri 6 Bengkulu, kalau misalnya siswa itu benar-benar tidak mampu, kami bersama pengurus komite akan digratiskan. Nah, dengan catatan tentu pihak sekolah akan mendatangi alamat-alamat siswa itu, apa benar dia ini tergolong ekonomi tidak mampu. Nah, pada prinsipnya terus terang saja sekolah tidak pernah menghambat, ya. Mulai dari semesteran sampai ujian, kalaupun dia masih punya tunggakan, tetap sekolah akan dimasukkan atau diikutkan untuk semester, kenaikan kelas, untuk ujian. Nah, kemarin uang kita terima dari Bapak Wali Kota Bengkulu, ya. Uang itu akan kita kembalikan kepada siswa yang 4 orang tersebut. Tapi kalau misalnya 4 orang siswa tersebut tidak mau menerimanya, kami akan salurkan ke siswa SMK Negeri 6 yang benar-benar tidak mampu. Nah, terus yang 4 orang siswa itu saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Provinsi Bengkulu bahwasanya akan diangkat menjadi duta SPP gratis dalam 18 program gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2021 sampai 2024. Sekian, terima kasih. Menambahkan, jadi ini kan soal pengertian frasa ya. Jadi saya dengar dan saya lihat di beberapa media bahwa dianggap bahwa SMK Negeri 6 ini menahan. Padahal frasa menahan ini berarti sebelumnya ini tidak berada di SMK Negeri 6. Nah, ini berarti sebelumnya ini tidak berada di SMK Negeri 6. Nah, ini ijazah ini memang ada di SMK Negeri 6 yang belum diambil. Jadi frasa menahan dan mengambil ini harus diluruskan. Bahwa yang dilakukan SMK Negeri 6 itu bukan menahan, tapi yang bersangkutan belum mengambil. Sama seperti orang ditahan. Ini sebelumnya pasti dia belum ditahan, akhirnya ditahan, kan begitu. Atau sebelumnya belum masih bebas, kemudian ditahan, itu baru menahan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini 4 orang siswa di SMK Negeri 6 ini lulus tahun 2018 ya, catat ini lulus tahun 2018. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengaitkan ini dengan program gubernur dan wakil gubernur 2021-2018 program itu, salah satunya SPP gratis, saya pikir ini tidak relevan. Jadi program ini berjalan dari periode 2001-2024, 2021-2024, periode gubernur dan wakil gubernur. Jadi tidak relevan kalau ini dikait-kaitkan dengan program dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait SPP gratis 18 program. Nah, kemudian soal biaya-biaya yang ada di sekolah itu harus diketahui bahwa biaya-biaya itu adalah hasil kesepakatan bersama. Jadi hasil rapat antara komite, wali murid, dan sekolah. Jadi ini sudah disepakati. Jadi ketika ini tidak diselesaikan, ya sekolah juga bingung. Kemarin disepakati, tapi sekarang tidak mau bayar. Seharusnya dalam rapat disampaikan kalau memang tidak mampu, sampaikan, karena pasti ada kelonggaran-kelonggaran terkait dengan siswa ataupun orang tua ini yang tidak mampu.
Nah sekarang ini bingung kalau seandainya dia tidak menyampaikan protes, dia tidak masuk kategori tidak mampu, dan sudah menyepakati hasil rapat, tetapi pada saat di akhir-akhir seperti pengambilan ijazah, kewajiban itu tidak dipenuhi. Nah ini bingung juga pihak sekolah. Makanya ditegaskan bahwa prinsipnya SMK Negeri 6 ini tidak akan memberatkan ke siswa-siswa yang memang benar-benar tidak mampu, tidak akan memberatkan. Saya pikir itu tambahan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kami ingin menyampaikan tanggapan atas klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Pemda Provinsi Bengkulu sehubungan dengan ditahannya ijazah alumni SMU SMK di Provinsi Bengkulu oleh pihak sekolah. Yang pertama, dari klarifikasi pihak Pemda Provinsi itu kami mendapatkan fakta bahwa kebijakan menahan ijazah itu adalah kebijakan resmi pihak pemerintah Provinsi Bengkulu. Itu adalah kebijakan resmi. Yang kedua, kami ingin menanyakan apa dasar hukum pungutan yang judulnya untuk menebus ijazah itu. Apa dasar hukumnya? Yang ketiga, kemarin itu ada uang 5 juta dari Pak Wali Kota untuk menebus ijazah salah satu siswa. Diterima oleh kepala sekolah. Tadi pihak Pemda Provinsi Bengkulu mengatakan uang 5 juta itu akan diberikan kepada siswa yang tidak mampu. Apa dasar hukumnya? Pengalihan kepada siswa tidak mampu uang dari Pak Wali Kota 5 juta itu apa dasar hukumnya? Ini uang negara loh. Bukan seperti kita pergi ke pasar, niatnya mau beli cabai, tapi karena cabai tidak ada, lalu kita beli jengkol. Bukan seperti itu. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Uang negara itu berapapun jumlahnya, sudah jelas peruntukannya apa. Nah, yang keempat yang ingin kami sampaikan, Pemda Provinsi harus membuka kepada publik berapa sebetulnya pungutan yang judulnya untuk menebus ijazah itu, jumlahnya totalnya se-Provinsi Bengkulu. Karena kami menduga itu besar. Harus dibuka kepada publik. Kalau tidak terbuka, maka ada indikasi korupsi di situ. Ini uang negara, harus hati-hati. Nah, yang terakhir kami ingin menyampaikan kepada Pak Gubernur Rohidin, berhentilah seperti main ketoprak humor ini. Segeralah minta maaf dan perintahkan Kadisdiknas dan jajarannya untuk menyerahkan ijazah itu tanpa ada tebus-menebus kepada yang berhak. Itu, terima kasih.